Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, perkenalkan nama kakak Yuliana. Kakak mahasiswa UIN Antasari jurusan PGMI. Di sini kakak membantu Ibu Lina sedikit pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, memasuki pembelajaran pada hari ini, nah, ayo kita ulangi sedikit ya pembelajaran kita yang kemarin. Nah, ada yang ingat gak pembelajaran kita kemarin tentang apa? Ya, benar sekali anak-anak. Kemarin kita belajar tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Alhamdulillah kalian masih ingat ya anak-anak. Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita belajar tentang apa? Iya, hari ini kita belajar tentang bab 3 PPKN, membahas tentang keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, di bab 3 ini anak-anak ada 3 pembahasan anak-anak. Nah, yang pertama keanekaragaman sosial, dan yang kedua keanekaragaman budaya, dan yang ketiga keanekaragaman ekonomi. Nah, hari ini kita belajar tentang keanekaragaman sosial dulu ya anak-anak. Minggu depan baru kita belajar tentang keanekaragaman budaya dan ekonomi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita yang hari ini ya anak-anak, yaitu keanekaragaman sosial. Nah, ada yang tahu nggak keanekaragaman sosial itu apa? Ya, benar. Nah, keanekaragaman sosial itu anak-anak adalah sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu lingkungan atau ruang lingkup tertentu. Nah, contohnya anak-anak, bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu memiliki berbagai keanekaragaman anak-anak. Nah, ada ribuan pulau anak-anak di wilayah Indonesia yang masyarakatnya anak-anak memiliki suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, bangsa Indonesia anak-anak lahir dengan adanya keberagaman. Nah, adanya keberagaman tersebut anak-anak adanya juga bahasa pemersatu anak-anak, yaitu bahasa Indonesia. Nah, menjadikan Indonesia anak-anak semakin menjadi satu. Nah, itu tadi arti keberagaman sosial anak-anak. Nah, keberagaman sosial ini anak-anak dibagi menjadi 4 anak-anak. Nah, yang pertama itu keberagaman suku bangsa. Nah, keberagaman suku bangsa itu anak-anak yaitu Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku bangsa yang sangat tinggi anak-anak. Faktornya yaitu anak-anak, kondisi faktornya ada 3 anak-anak. Yang pertama, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan itu anak-anak yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang tertinggi, yang terdiri atau sekitar 13.487 anak-anak, baik pulau besar maupun kecil. Nah, setiap pulau anak-anak dipisahkan oleh laut dan selat. Nah, sehingga setiap pulau membentuk suku bangsa
cara hidup serta karakter masyarakat yang berbeda-beda. Nah, misalnya anak-anak suku Bugis di Sulawesi Selatan. Nah, yang identik dengan kebiasaan melaut mereka. Nah, karena mereka tinggal di dekat laut. Nah, benar anak-anak. Nah, yang kedua itu anak-anak kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. Nah, kondisi iklim dan keadaan alam ini anak-anak dapat membentuk suku bangsa yang berbeda-beda. Nah, cara hidup dan karakter setiap suku bangsanya berbeda-beda. Nah, contohnya anak-anak masyarakat suku Tengger. Nah, di dekat Bromo, di sekitar Bromo, memiliki kebiasaan menggunakan pakaian tebal anak-anak. Nah, hal ini dikarenakan keadaan alam dan iklim mereka yang dingin. Nah, dan yang ketiga anak-anak, pengaruh kebudayaan asing. Nah, pengaruh kebudayaan asing ini, negara Indonesia pernah menjadi tujuan penjajahan pelaut-pelaut anak-anak, pelaut asing. Nah, masuknya para pelaut asing tersebut membawa kebudayaan asing yang berakulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia. Nah, misalnya anak-anak di Aceh, pelaut asing yang kebanyakan berasal dari Arab, Persia, dan India. Banyak juga yang tinggal dan menikah dengan penduduk setempat anak-anak. Nah, sehingga ciri-ciri fisik masyarakat Aceh itu mirip dengan orang-orang dari Arab dan India. Nah, itu tadi keberagaman suku bangsa anak-anak. Nah, yang kedua, pembahasan kita yang kedua anak-anak. Nah, pembahasan kita yang kedua itu yaitu keberagaman agama. Nah, keberagaman agama itu anak-anak. Nah, keberagaman agama itu adalah keberagaman agama atau jenis agama. Nah, atau kepercayaan yang ada di daerah tertentu. Nah, contohnya anak-anak, bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia memiliki keberagaman agama anak-anak. Nah, di bangsa Indonesia ini ada 6 kepercayaan anak-anak, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu, dan Konghucu. Anak-anak di Indonesia memiliki 6 kepercayaan. Nah, dan yang ketiga, pembahasan kita yang ketiga yaitu keberagaman tingkat kesejahteraan. Nah, keberagaman tingkat kesejahteraan ini adalah sejahtera merupakan keadaan masyarakat yang aman, sentosa, dan makmur. Nah, masyarakat yang sejahtera anak-anak berarti masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik serta tidak kurang suatu apapun. Nah, Indonesia anak-anak merupakan negara kepulauan yang setiap pulaunya memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu anak-anak, penduduknya pun memiliki mata pencarian yang berbeda-beda. Nah, tergantung kondisi alamnya anak-anak. Nah, misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Nah, kalau masyarakat yang tinggal di daerah daratan yang subur, nah biasanya mereka bekerja sebagai apa anak-anak? Ya benar, petani. Nah, kalau masyarakat yang tinggal di daerah wisata anak-anak biasanya bekerja di sektor jasa anak-anak yang berkaitan dengan pariwisata di daerah tersebut. Nah, kalau masyarakat yang di perkotaan tinggalnya anak-anak biasanya juga bekerja di bidang jasa anak-anak dengan beragam jenis pekerjaan. Nah, itu pembahasan kita yang ketiga ya anak-anak. Nah, pembahasan kita yang keempat yaitu keberagaman tingkat pendidikan. Nah, keberagaman tingkat pendidikan ini adalah
Dalam suatu lingkungan tempat tinggal anak-anak atau lingkungan bekerja, terdapat keberagaman tingkat pendidikan yang dimiliki warga. Nah, misalnya ada warga yang berpendidikan SD, SMP, SMA atau SMK, dan juga sarjana anak-anak. Nah, ada juga warga yang berpendidikan non formal anak-anak. Contohnya, misalnya keterampilan menjahit. Nah, jadi anak-anak di Indonesia ini ada pendidikan, berbagai macam pendidikan, ada SD, SMP, SMA atau SMK, dan sarjana. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita sibukkan bersama-sama pembelajaran kita yang tadi ya. Nah, hari ini tadi kita belajar tentang apa aja anak-anak? Pembahasan kita apa aja? Ya benar, hari ini kita membahas tentang keberagaman sosial. Nah, keberagaman sosial tadi ada berapa anak-anak? Ya benar, 4. Nah, yang pertama tadi apa ayo? Nah, iya benar, yang pertama tadi. Nah, yang pertama tadi. Nah, ya ayo apa yang pertama? Nah, iya yang pertama yaitu keberagaman. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Nah, dan yang kedua tadi keberagaman agama. Nah, dan yang ketiga keberagaman tingkat kesejahteraan. Nah, dan yang terakhir tadi keberagaman tingkat pendidikan. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian paham ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian ya anak-anak dari Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan khilafnya dalam pengucapan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.